Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya akan share terkait salah satu buku dari Spencer Johnson dengan judul Out of the Maze. Nah, saya baca video yang cuplikan terkait dengan buku ini, sinopsis buku ini cukup lumayan ke attract khususnya dalam beberapa aspek. Nah, ini buku menjelaskan dengan lebih simpelnya itu terkait dengan shifting ya, mengubah apa yang dipercaya sebelumnya untuk mengubah hidup lebih baik. Nah, di buku ini kita jangan khawatir untuk meninggalkan hal-hal yang lama, pola-pola yang lama yang selama ini kita anut, karena sebetulnya ketika kita shifting atau mengubah pola-pola atau merubah sesuatu, tidak menghilangkan apa yang ada dirinya, tidak membuat kita berubah seutuhnya seperti itu. Nah, itu yang ditekankan sejak awal di dalam buku ini. Nah, ada 3 hal yang saya garis bawahi yang ada di buku ini. Yang pertama bahwa di dalam buku ini bahwa hidup serba berubah. Nah, hidup serba berubah ini kalau kita contohkan di dalam buku ini, saya analogikan bahwa mungkin rekan-rekan pernah ada yang di perusahaan kemudian rekan-rekan ada yang pernah dipecat dan sebagainya, atau mungkin perusahaan tersebut kolab atau perusahaan tersebut memang terkena pandemi dan sebagainya. Ketika kita mengalami hal-hal tersebut, ada dua tipikal orang. Ada orang yang memang cenderung menunggu ya. Maksud di sini menunggu apa? Jadi menunggu itu sampai kembali. Ada yang orang yang memang merubah dan mencari peluang-peluang yang ada di luar yang belum pernah dia temukan seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi eh, ketika memang eh, hidup ini serba berubah atau ada dalam ketidakpastian gitu ya, biasanya orang tuh ada dua ya, ya dalam buku ini, ya berubah, shifting, mencoba hal-hal yang baru, atau memang dia stay di situ menunggu semuanya normal kembali. Nah itu. Nah yang kedua adalah dalam buku ini terkait dengan beradaptasi untuk bertahan hidup. Nah, ada orang-orang yang memang ketika di suatu perusahaan dan sebagainya, eee, ketika ada sesuatu yang memang menjadi tantangan atau ada misalkan dikasih beban atau dikasih tugas tanggung jawab baru, eee, kecenderungan orang itu ada yang memang berubah, ya mencoba hal-hal yang baru, kemudian ada yang juga membuat strategi-strategi baru gitu. Nah, ada juga yang memang tadi ya, kembali ke poin satu, berharap bahwa itu akan normal dengan sendirinya. Nah, kalau kita berbicara poin satu itu lebih ke tindakan ya. Poin satu yang saya bahas tadi lebih ke tindakan. Jadi adanya perubahan, ya ada orang yang memang mau berubah dan mulai mencoba beralih, ada yang memang stay dan bertahan di zona sambil berharap bahwa itu kembali. Tapi yang kedua kedua ini, dia mencoba strategi-strategi baru. Jadi lebih ke mencoba strategi apa yang memang dirasa memang kurang sampai saat ini, apa yang di ini. Nah, mungkin ini rekan-rekan juga bagi rekan-rekan yang saat ini di Trust Me People, kita di tahun 2023 itu akan melewati atau akan kita jalani lompatan yang luar biasa terkait dengan challenging tahun depan, maka perlu gitu kita juga melakukan hal-hal yang baru supaya kita juga mendapatkan lompatan-lompatan keberhasilan-keberhasilan itu sendiri. Nah, itu memang berat karena akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dalam buku ini tuh Eee, berat sekali karena akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita memang lakukan dan akan berganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sebetulnya memang itu tidak mudah, seperti itu.
Nah, eee, yang ketiga adalah dari baca buku ini adalah, bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan tak terbatas. Nah, maksudnya apa? Eee, jadi kalaupun memang selama ini rekan-rekan misalkan anggap aja ada di suatu, perusahaan kemudian, rekan-rekan sudah fight, mencoba untuk apa, di posisi tersebut kemudian rekan-rekan dirasa bahwa posisi tersebut memang dirasa tidak, bisa, perform selama ini atau tidak bisa, menunjukkan, kemampuan yang maksimal. Saran dari yang di buku ini adalah, bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang, di luar dari yang sudah kita jalani. Sebetulnya itu tidak jadi masalah mungkin ketika kita menjalankan rutinitas yang biasa, mungkin rekan-rekan harus coba yang lebih update atau yang lebih baru lagi. Misalkan rekan-rekan selama ini ada di pekerjaan, anggap aja sebagai seorang HRD, kemudian rekan-rekan selama di seorang HRD, ngerasa bahwa tidak ada perubahan, kemudian rekan-rekan, ingin melakukan perubahan karena dirasa memang ini tidak, berubah atau tidak berimpact dalam hidupnya, kemudian mencoba sesuatu yang hal baru, misalkan pindah ke divisi lain, itu juga merupakan salah satu yang perlu dicoba di dalam buku ini, seperti itu. Nah, ini halnya, dia juga bercerita juga di sana, ini dianalogikan sebagai seorang yang memang, apa, yang selama ini menjalin, pacaran dengan, seseorang, kemudian dirasa ketika memang menjalin pacaran tersebut nggak sreg dan sebagainya, kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dan mencoba move on dengan, mencoba berpacaran dengan, apa, lawan jenisnya. Nah, ini suatu hal yang baru yang perlu dicoba seperti itu. Nah, di sini itu dia mengartikan di dalam buku ini sebagai, leap of faith, jadi lompatan keyakinan. Nah, lompatan keyakinan ini, ya pasti gitu ya, setidaknya, butuh dukungan-dukungan, dari sekelilingnya gitu ya. Ya mungkin itu aja yang saya dapat share di kesempatan kali ini terkait dengan salah satu bukunya yang dikeluarkan oleh Spencer Johnson. Eee Buku ini cukup menarik, terkait dengan, eee, a 3 hal yang perlu kita lakukan ya, perlu kita lakukan untuk supaya kita juga bisa keluar dari maze tersebut gitu ya. Ya labirin kalau bisa dibilang gitu, labirin-labirin yang sedang kita alami. Nah, mungkin rekan-rekan bagi yang rekan-rekan juga, baca buku, selain buku ini juga ada yang buku terkait dengan, hal yang serupa yang dikeluarkan oleh Zamil Azaini, itu nanti juga rekan-rekan akan membaca Rantai Gajah dan sebagainya. Nah, kurang lebih sama sih gitu ya, konsepnya seperti itu. Ya itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.